Di sebuah rumah megah di jantung Doha, Qatar, Aisyah Al-Qahtani menjalani hidup yang pada permukaan tampak sempurna. Keluarganya terpandang, kaya, dan dihormati. Namun, di balik dinding rumah itu, Aisyah hidup dalam ketakutan dan keterbatasan. Sejak kecil, ia berada di bawah kendali ketat keluarganya, terutama para pria yang berperan sebagai wali. Jendela kamarnya berjeruji, ponselnya dilacak, dan setiap langkahnya diawasi. Tidak ada kebebasan untuk keluar sendiri, berbicara dengan teman laki-laki, atau bahkan mengambil keputusan tentang hidupnya. Hidupku bukan milikku, begitu sering Aisyah menulis di buku hariannya. Ia memendam semua kesedihannya di situ, takut bila ada yang mengetahui pikirannya, karena konsekuensinya bisa mengerikan. Ketika Aisyah berusia 22 tahun, tekanan keluarga semakin berat. Ia dijodohkan dengan seorang ulama konservatif yang jauh lebih tua darinya. Dia akan menjadi suami yang baik, kata ayahnya. Tapi Aisyah tahu, itu bukan cinta. Itu adalah perbudakan yang dilegalkan oleh tradisi. Di tengah segala keterbatasan, Aisyah bermimpi tentang kebebasan. Ia membayangkan dunia di mana perempuan bisa berjalan tanpa pengawasan, bekerja sesuai keinginan mereka, dan mencintai siapapun yang mereka pilih. Namun, di Qatar, mimpi itu hanya ilusi. Aisyah tahu bahwa jika ia ingin memiliki hidup yang lebih baik, ia harus mengambil langkah berani, melarikan diri. Tapi itu bukan keputusan yang mudah. Melarikan diri berarti meninggalkan keluarganya, melawan sistem hukum yang memihak pria, dan menghadapi ancaman kekerasan atau bahkan kematian jika tertangkap. Namun, sebuah peluang muncul pada Desember 2019. Keluarganya merencanakan perjalanan ke Kuwait, dan ia diperbolehkan ikut. Dalam pikirannya, ini adalah kesempatan yang tidak boleh ia lewatkan. Malam sebelum keberangkatan, Aisyah berkemas diam-diam. Ia menyembunyikan dokumen perjalanan dan sedikit uang di dalam pakaian dalamnya. Ia tahu bahwa setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati. Jika keluarganya curiga, semuanya akan berakhir sebelum dimulai. Setelah tiba di Kuwait, Aisyah memanfaatkan momen ketika keluarganya lengah. Dengan gugup, ia memesan taksi menuju bandara. Ketika sopir taksi bertanya kemana tujuannya, Aisyah hanya menjawab, "Bandara. Tolong cepat." Ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, takut sopir itu akan mencurigainya. Saat tiba di bandara, Aisyah merasakan detak jantungnya berpacu. Ia membeli tiket ke London, Inggris, menggunakan dokumen perjalanan yang berhasil ia sembunyikan. Ketika ia akhirnya melewati imigrasi, air mata mengalir di wajahnya. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan. Namun, ancaman belum berakhir. Ia tahu keluarganya akan segera menyadari bahwa ia hilang dan mulai mencarinya. Dalam penerbangan ke London, ia tidak bisa tidur. Ketakutan terus menghantuinya. Bagaimana jika mereka menungguku di bandara? Ketika pesawat mendarat di London, Aisyah merasakan udara kebebasan untuk pertama kalinya. Tapi kebebasan itu datang dengan harga mahal. Ia harus bersembunyi, berpindah-pindah tempat tinggal, dan selalu waspada. Keluarganya tidak tinggal diam. Mereka mengerahkan segala cara untuk menemukannya, termasuk mengirim seorang kerabat ke Inggris. Orang itu bahkan berhasil sampai di Bandara Heathrow, tetapi dihentikan oleh petugas imigrasi. Meski begitu, Aisyah tahu bahwa bahaya belum benar-benar hilang. Di London, Aisyah mulai bekerja sama dengan organisasi hak asasi manusia yang membantunya mendapatkan perlindungan. Ia juga mulai bercerita tentang kehidupannya melalui media sosial, mengkritik sistem hukum di Qatar yang ia anggap menindas perempuan. Meski telah melarikan diri, Aisyah masih merasa terikat pada banyak perempuan lain yang tidak seberuntung dirinya. Ia melihat bahwa pelariannya bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang perjuangan melawan sistem patriarki yang membelenggu banyak perempuan di dunia. Aisyah mulai berbicara di forum internasional, mengungkapkan realitas hidup di bawah hukum patriarkal di Qatar. Ia menjelaskan bagaimana perempuan di sana tidak bisa bepergian, menikah, atau bahkan menjalani kehidupan sehari-hari tanpa izin dari wali laki-laki. Dalam salah satu wawancaranya, Aisyah berkata, "Saya melarikan diri bukan karena saya membenci keluarga saya, tetapi karena saya mencintai hidup saya. Saya ingin menjadi diri saya sendiri,
dan saya ingin perempuan lain tahu bahwa mereka berhak memiliki kebebasan yang sama. Aisyah juga mulai menulis memoir tentang pelariannya, berharap kisahnya bisa menjadi inspirasi bagi perempuan lain. Buku itu diberi judul Langkah Pertama Menuju Kebebasan, dan mendapat perhatian luas dari media internasional. Aisyah kini menjadi simbol keberanian dan harapan. Meski hidupnya masih penuh tantangan, ia tidak menyerah. Ia terus berjuang untuk hak-hak perempuan dan bekerja sama dengan organisasi yang memperjuangkan kesetaraan gender. Bagi Aisyah, kebebasan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, tidak peduli betapa beratnya jalan yang harus ditempuh. Kisahnya menginspirasi banyak perempuan di Timur Tengah dan seluruh dunia untuk melawan ketidakadilan dan memperjuangkan hak mereka. Di akhir salah satu pidatonya, Aisyah mengatakan, "Kebebasan itu seperti udara. Kita tidak bisa hidup tanpanya. Saya mungkin kehilangan segalanya, tetapi saya menemukan diri saya sendiri. Itu lebih dari cukup." Kisah Aisyah Al-Qahtani adalah bukti nyata bahwa keberanian bisa mengubah hidup seseorang. Dari seorang perempuan yang terkekang di Qatar hingga menjadi suara bagi kebebasan di panggung internasional, perjalanan Aisyah adalah pengingat bahwa perjuangan untuk hak asasi manusia tidak pernah sia-sia. Ia mengajarkan kepada dunia bahwa meskipun kebebasan memiliki harga mahal, itu adalah harga yang pantas dibayar. Sekian kisah dari Aisyah Al-Qahtani. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.